Para jemaah sekalian, kita ada di dalam dayah ini ada yang sebulan, ada yang 10 hari, dan 5 hari. Kemudian kayak apa-apa yang kita lakukan di dalam suluk, dapat juga kita ingat-ingat pulang ke kampung, yaitu kita beribadat, tepat waktu sembahyang berjamaah, yaitu kita berzikir, dan juga kita bertawajuh dapat sekali-kali di kampung. Dan juga kita dapat melakukan amal-amal saleh, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk agama kita, baik dengan keluarga, anak-anak, dan tetangga di masyarakat kita di kampung masing-masing. Karena semua itu adalah merupakan bekal bagi kita untuk kita kembali ke negeri akhirat kelak. Para hadirin hadirat, bahwa kalau orang bertanya kepada kita, apa itu suluk atau tarekat, maka kita menjawab, oleh ulama tasawuf seperti mentamsilkan ada seorang raja di negeri timur, namanya raja di Jepang. Jadi raja ini masyhur keadilannya dan kasih sayangnya, kepeduliannya. Maka oleh raja mengutus pembantu-pembantu raja untuk datang ke barat nih, datang ke Aceh, ke Indonesia nih, dengan membawa kitab, yaitu amanah-amanah raja. Namanya merupakan perintah atau larangan yang harus kita lakukan. Maka oleh utusan jasa raja sampai ke barat atau ke Aceh menyampaikan, saya ini datang dari timur, dari seorang raja begini, dan ini membacakan kitab pada Anda yang berisi perintah dan larangan. Jadi bagaimana pendapat Anda semua? Jadi mereka menjawab, penyampaian atau isi kitab itu betul, dan kami ingin untuk melaksanakannya. Baik itu perintah atau larangan, ingin. Kemudian utusan ini mengatakan lagi, jadi apakah Anda ingin untuk bertemu dengan raja? Apakah Anda ingin pergi ke sana, ke Jepang, bertemu dengan raja? Maka mereka menjawab sebagian, kami tidak sanggup untuk pergi ke Jepang untuk bertemu dengan raja. Sama biaya kami tidak ada. Kemudian kami banyak halangan, tangan pekerjaan kami tinggal, anak istri kami dan sebagainya. Jadi kata sebagian, kami sanggup pergi. Kami meninggalkan anak, keluarga, dan juga halangan
kampung kami siap untuk pergi. Jadi utusannya mengatakan, kalian pergi nanti ke Jepang, ikut saya. Ikut dari sini kita naik pesawat ke Medan. Itu kita transit di Jakarta. Yang baru kita terbang sana. Lewat Kuala Lumpur, Malaysia, kita sampai ke Jepang. Lalu saya manahkan kepada kamu, kalau kamu sampai ke satu tempat, jangan kamu berhenti. Jangan kamu berhenti. Kamu anggap kamu telah sampai. Umpamanya ke Jakarta, kamu berhenti. Walaupun kamu lihat Jakarta itu lebih indah daripada Medan. Kalau kamu sampai itu ke Malaysia juga demikian, jangan berhenti. Jadi kamu sampai ke Jepang, barulah kamu berhenti berhadapan dengan raja. Ini para jamaah sekalian, sebagian ada berhenti di Medan. Kayak Medan ini lebih bagus daripada Mangging, daripada Lembah Sabil. Lebih bagus. Medan dengan Lembah Sabil. Tahu Lembah Sabil? Tahu? Tahu. Terbang ini sebagian, ini Jakarta, lebih berhenti di Jakarta. Sebagian berhenti di Kuala Lumpur. Ini sedikit yang dapat berhenti. Itu sampai di Jepun itu di Tokyo. Ini apa maknanya? Bahwa kita pergi ke Jepang atau ke Jakarta atau Medan itu melalui makam-makam. Melalui makam-makam. Lalu kita bisa bertemu itu dengan Allah melalui makam-makam. Jadi di dalam istilah tasawuf kita melalui makam-makam bidayat. Bagaimana kita bertobat, hati kita terbangun, kita bertobat, kita inabah kembali pada Allah. Kita melalui makam abwab, bagaimana kita gundah dan susah dengan dosa yang kita telah lakukan. Bagaimana supaya kita harap dan takut pada Allah. Supaya kita khusyuk, hundur hati kepada Allah dalam melakukan taat ibadat yang kita lakukan. Bagaimana supaya kita sampai kepada makam muamalah, supaya kita bisa ikhlas, istiqamah. Ikhlas dan istiqamah dalam melakukan taat. Bagaimana supaya kita lalui kepada makam akhlak, supaya kita bisa sabar, hati kita rendah, tawadhu, kita peduli, dapat melunaskan hak-hak orang, kelebihan Allah. Kemudian itu kita melalui makam usul dasar untuk pergi kepada Allah. Bagaimana kita berkasat, berkemauan untuk dekat dengan Allah. Bagaimana kita memperkenankan seruan Allah. Supaya kita bisa fahna pada hakikat. Bagaimana supaya kita dapat mencintainya Allah. Mencintai, tidak teringat lainnya. Hanya Allah, ya rindu kita untuk berjumpa dengan Allah. Kita melalui makam, lihat telingan hati, apa yang kita lihat, terlihat Allah. Dan kita bersih
daripada bersambung dengan Allah. Dengan pengertian kita bisa fana dalam hidup. Jadi kita bisa yaitu baka dengan Allah. Tidak terlihat, yang ada hanya Allah. Untuk dapat kita bermakrifat. Bermakrifat. Jadi ketanam saya ya Allah ini di dalam hati kita, di mana kita berada. Barulah kita usul waktu sampai kita berjumpa dengan Allah. Telah panah dan baka dalam Allah. Jadi orang-orang yang demikian itu sebenarnya orang yang telah sampai suluknya, sampai suluknya dengan berzikir. Sama dianjurkan Anda berzikir. Berzikir itu untuk itu. Untuk cahaya Allah itu bersemi dalam diri Anda. Maka kehidupan Anda dibantu oleh Allah. Di mana-mana Anda berada, apa saja hajat Anda dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam segi ekonomi, dengan ibadah, dengan gaul, dengan masyarakat, dan juga dalam segi perjuangan untuk memperjuangkan agama ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dapatlah kita suluk untuk bermakrifat, maka Anda lebih besar harganya, nilainya daripada Anda dapat 1.000 miliar. 1.000 miliar. Demikian nilai yang mana kata Rasul, yaitu asyariatu akwali, syariatu kataku, at-tarikatu a'mali, tarikatu amalanku, wal hakikatu ahwali. Hakikat itu kelakuan hatiku, wal ma'rifatu ra'sumali. Makrifat itu modalku. Modal untuk kita bisa hidup di dunia ini dan menghadapi sakratul maut, dan juga bisa hidup di akhirat dengan baik. Nah, sekian demikian, wallahu a'lam bishawab.